Ini ada di sini nih Pak. Sini. Bang. Ngapain Bang? Bisa bangun nggak? Nah, di sini. Di sini? Iya. Wah, oke, ini adalah tempat lokasi di mana Abang Gojek itu yang sempat nggak balik ke depan beberapa lama ditemukan. Dan kondisinya itu kan kayak Duduk ya. Duduk ya? Duduk setengah tidur gitu. Dulu itu pernah ada kejadian ya, orang bilang lumayan tragis gitu ya. Jadi ada sosok wanita yang diperkosa sama perampok atau begal 7 orang tuh, dan jasadnya itu dimasukkan ke sumur itu. Ziarahi banyak orang nih yang datang ke sini tuh, di sini tempat berkumpul, tempat bertawasul gitu. Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada segmen Saksi Misteri. Seperti biasa, kalau di segmen Saksi Misteri gue selalu datengin narasumber untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Dan kali ini adalah seorang konten kreator yang kemarin videonya sempat viral di TikTok karena ada konten jalan buntu. Kita kenal dulu sama narasumbernya, Bang Buntu. Apa kabar Bang? nih? Baik Bang. Agak aneh juga ya, panggilnya Bang Buntu ya. Sebetulnya itu panggilan bukan saya yang bikin, tapi Netizen, iya, betul. penonton-penonton, karena Iya, ada iya. konten jalan buntu yang ada di TikTok ya. betul. Dan yang kemarin viral itu tentang Gojek yang nyasar ya, Ya, yang kehilangan penumpang. kehilangan penumpang di dekat rumahnya si Bang Buntu inilah. Betul. Karena Bang Buntu ini emang tinggal di daerah Jalan Buntu dan Iya, iya. ujungnya itu ternyata pemakaman Betul. ya. Mungkin kalian yang belum lihat, gue kasih cuplikannya sedikit tentang yang konten viralnya itu yang Gojek kehilangan penumpangnya. Itu Bapak tadi lama banget loh tadi di sana. Bapak tahu nggak itu apa? Kuburan itu. Iya, saya tungguin lama loh, ada 15 menit. Tadi Bapak lewat sendiri. Nanti kalau nggak percaya Bapak bisa lihat video saya. Udah saya tungguin 15 menit, baru Bapak muter. Nah, itu kemarin adalah video yang sempat viral di TikTok. Nah, boleh ceritain sedikit nggak sih tentang latar belakang tempat kejadiannya ini, Bang Buntu? Iya. Jadi makam ini atau TPU ini adalah tanah wakaf ya. Tanah wakaf. Iya, luasnya sekitar 1 hektar. Nah, makam ini memang peninggalan zamannya Prabu Siliwangi di abad ke-15. Oh, Iya. iya. Berarti ini pemakaman tua nih berarti nih. Sudah sangat tua. Iya. Jadi bisa dibilang sebelum Indonesia merdeka pada zaman Belanda lah istilahnya gitu. Dan pada abad 16 pun pernah disinggahi oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya Pangeran Prabu tuh, yang dari ya masih di Jawa Barat juga. Iya, Jawa Barat, Jawa Barat. Dan di abad ke-17 ada 3 serangkai yang bisa dibilang orang saleh atau sebagai penyebar agama Islam di daerah Cinangka ini. Oh, berarti ini 3 serangkai penyebar agama ya? Ya, Gue agama ingatnya Budi Islam. Utomo nih, 3 serangkai jadi. Dan beliau ini namanya ada Syekh Abdul Hoidir, Syekh Abdul Rosid, dan Syekh Abdul Musaid. Dia tuh sosok yang menyebarkan agama Islam di daerah Cinangka gitu. Iya. Dua orang saleh ini makamnya ada di sini, yang satu lagi hanya memakamkan teman-temannya ini kemudian kembali ke tempatnya. Oh, gitu. berarti beliau ini yang meninggal paling terakhir ya di Iya, antara 3 betul, serangkai itu. Betul. Dan yang 3 serangkai ini sosok yang paling penting karena pada zaman Belanda ini saking saktinya mereka itu sempat mengkabutkan daerah Cinangka supaya tidak dijajah sama Belanda. Oh, Jadi iya. Cinangka ini salah satu tempat yang tidak pernah tersentuh pada zaman Belanda. Oh, Gitu. nggak sempet kejajah lah Ya ibaratnya. karena dikabutkan karena jadi mereka melakukan aktivitas zikir dengan seizin Allah, maka wilayah Cinangka itu
seperti hutan. Ya, yang Ya, intinya nggak lembah kelihatan aja. lah. Iya, Ya, seperti ya. nggak ada penduduk aja. Itu mirip sama ceritanya Jenderal Sudirman. Oh, Ketika dia sama pasukannya itu dikepung di Iya, suatu iya. rumah ya. Mereka bukannya kabur malah zikir. iya. Ya itulah kekuatan agama. Jadi kalau kalian menghadapi suatu masalah lebih baik ya berdoalah, berserah diri lah ibaratnya. Itu Betul. mungkin kan 3 serangkai ini berserah diri juga kan ibaratnya, meminta sama Allah supaya diselamatkanlah dari si penjajah-penjajah ini gitu. Dan sampai sekarang masih tinggal situ. Pasti dia. Masih tinggal situ ya. Karena sepertinya saya sudah mulai nyaman Iya. Itu kontennya kalau di TikTok berapa minggu sekali nguploadnya? setiap hari. Setiap hari. Betul. Dan itu yang di videoin nggak cuman ojol aja ya. Semua yang lewat. Semua yang lewat dan nyasar di situ lah Ya, biasanya tapi ya. nggak semua saya post. Oh, Cuma iya. satu yang benar-benar lewat. Karena untuk saat ini banyak yang pura-pura nyasar, yang istilahnya pengen masuk konten lah gitu. Oh, iya. Jadi kadang kita memang nggak gimana ya, kurang jelas gitu. Tapi karena saking lamanya saya bikin konten ini, jadi udah mulai tahu nih mana yang benar, mana yang enggak gitu. Iya. Walaupun salah, nggak apa-apa, nanti kita pilih-pilih nanti di sorting gitu, yang mana yang bisa diupload gitu, yang menghibur juga. Tetap harus difilter ya. Betul. Karena ini kayak Mbak Imong nih juga banyak yang jadi-jadian jadi. Iya. Gitu. Jadi ini kejadiannya di Kampung Cinangka, itu nama kampung ya? Iya betul. Di daerah Depok ya? Di Depok, Jalan Parakan. Jalan Parakan. Iya. Dan di dekatnya itu, di dekat rumah lu itu ada pemakaman itu ya? Iya. Yang sering jadi target orang nyasar lah ibaratnya. Iya. Dan buat kalian harus wajib banget tonton video ini sampai habis, karena tadi pas di belakang kamera gue sempet ngobrol nih sama si Bang Buntu tentang sosok Maimunah ya. Betul. Ya pokoknya nanti sosok Maimunah ini bakal diceritain secara lengkap sama si Bang Buntu ini. Jadi buat kalian tonton video ini sampai habis, dan sebelum kalian tonton video ini, kalian tonton dulu intronya. Oke Bang Buntu, boleh ceritain sedikit latar belakang dari kontennya Bang Buntu di TikTok tuh, Iya. sama sampai akhirnya kejadian mistis yang kemarin tuh yang rame tentang Gojek tuh yang di Jalan Buntu gitu. Oh, oke. Jadi awalnya konten saya ini tuh ada pada saat pandemi ya. Jadi sekitar Maret tuh. Jadi Maret 2019. Rumah juga belum lama, saya pindah sekitar 2 tahun. Jadi dan belum tahu tuh kalau saya itu tinggal di wilayah atau di area pemakaman gitu. Jadi dulu tuh cuma datang, tidur, pergi kerja gitu, begitu aja. Begitu pandemi, kerja di rumah, lebih banyak waktu luang, saya mainlah tuh di deket-deket rumah, ketemulah yang namanya makam. Ternyata saya tinggal di wilayah pemakaman gitu. Dan lebih seneng bolak-balik tuh kalau siang nongkrong situ, kalau enggak kadang kerja di situ juga gitu, karena ada tempat duduk, tempat nyaman lah gitu kan. Itu terus ada beberapa yang salah jalan tuh, akhirnya nanya, ngobrol, baru tahu kalau di sini banyak yang salah jalan gitu. Terus saya riset beberapa bulan, tanya aparat setempat, terus tanya beberapa sesepuh gitu kan, cerita gimana, akhirnya ya muncullah Jalan Buntu, konten Jalan Buntu. Konten Jalan Buntu di TikTok ya? Di TikTok Iya. gitu. Jadi mulai posting itu di bulan Desember itu, setelah saya riset sekitar 8 bulan tuh. Dan sampai akhirnya ketemu konten yang kemarin viral tuh, yang kelihatan sama adminnya Lentera Malam. Oh gitu. Tentang Gojek ya? Iya. Itu boleh nggak cerita sedikit tentang, itu gimana sih sampai kejadian itu? Iya. Seperti biasa kan kalau saya malam nunggu yang kemungkinan yang salah jalan gitu. Dan pada waktu itu kalau yang tidak salah tuh sekitar jam 12:30 malam tuh. Dari kejauhan memang udah kelihatan ada motor tuh, karena di jam-jam itu udah mulai sepi kan. Iya. Jadi udah kelihatan ada motor mau mengarah ke sini, dan dia tuh memang bawanya pelan banget gitu. Gitu, antara satu nggak tahu jalan atau mungkin memang bawanya pelan-pelan karena ngantuk atau apa gitu.
Dan pada akhirnya lewat ke depan rumah saya tuh, makanya saya bilang kan, Pak, jalan buntu gitu, dia cuma kayak melirik sedikit, dia lewat aja gitu. Oh dia lewat nggak berhenti tuh? Enggak, lewat aja gitu. Setelah itu lama tuh di makam itu lama gitu. Dan habis itu dia kembali kan. Habis kembali saya tanya, Bapak mau kemana? Saya bilang gitu kan. Terus Bapak jawab, penumpang saya mana? Katanya gitu. Hah? Gitu, iya. Dia ngomong gitu, Iya, penumpang saya mana? ya sambil mukanya tuh pucat gitu, terus merah juga, dia seperti yang shock gitu ya. Gitu. Cuma saya bilang, Bapak tadi sendiri, saya bilang gitu. Saya udah ingetin, tapi bapaknya lewat aja gitu. Terus saya tawarin minum kan, karena bapaknya shock. Bapak tunggu di sini dulu, saya ambil minum dulu. Iya katanya. Terus kebetulan ada yang jaga rumah kan, suruh tunggu gitu kan. Tapi pada saat ambil minum, dia putar balik tuh, balik lagi ke makam gitu. Ke arah jalan buntu itu? Iya, balik lagi ke makam. Penumpang. Itu Bapak tadi lama banget tuh jadi di sana. Gua tahu nggak itu apa? Saya tungguin lama loh, ada 15 menit. Tadi Bapak lewat sendiri. Tadi kalau percaya Bapak bisa lihat video saya. Ya saya tunggu 15 menit, baru Bapak meninggal. Dia cuma bilang ke penjaga saya, penasaran katanya mau cari penumpangnya gitu. Jadi di antara penasaran itu, di antara takut kenapa-napa atau jatuh di sana, atau memang penasaran memang menghilang di sana gitu. Akhirnya dia kembali ke sana. Begitu saya keluar, penjaga saya bilang itu ojolnya balik lagi katanya. Terus ya udah saya susul aja, ternyata di sana dia lagi seperti yang emosi gitu. Jadi dia teriak sana teriak sini gitu, ngomong, oh, keluar gitu kan, mana jin tadi yang gitu jailin saya katanya gitu. Berarti Gojeknya ini udah mulai sadar kalau Iya, penumpang dia itu bukan orang, bukan manusia. Iya. Kesana lagi dia. Penasaran. Sampai dia apa namanya, semua makam itu diteriakin gitu, pohon itu ditunjuk-tunjuk gitu kan. Pokoknya pas itu saya, Pak, kenapa? Ini saya dijailin gitu kan. Ya udah Pak, saya bilang nggak usah emosi, nggak usah dilawan. Yuk kita ngobrol di tempat saya gitu. Tapi dia masih
itu sampai teriak-teriak gitu. Tapi pada akhirnya ada sosok yang ketawa tuh. Saat masih di makam itu? Iya, bapaknya langsung nyalain motor, langsung ngegas balik gitu kan. Terus saya ngobrol di situ kan, saya tanya cerita, terus dia cerita dia itu habis nganter, ketemu sama sosok wanita itu, jadi dia yang datang sendiri, terus minta diantar ke satu tempat, tapi si wanita itu bilang kalau dia nggak punya handphone, nggak punya aplikasi, itu akhirnya istilahnya ngojek seperti ojek pangkalan gitu. Jadi nggak pakai aplikasi. Begitu ditanya kemana, dilihat jaraknya sekitar 5 kilo kata bapaknya, ya udah diantar aja. Tapi pada saat di wilayah Parakan, ya itu ngilang. Ternyata si bapak itu nggak sadar kalau jalan yang dia masukin itu, jalan buntu itu makam. Arah makam ya. Begitu dia sadar pas di makam, ternyata gelap semua dan makam semua. Begitu dia tanya, udah nggak ada. Putar baliklah ke tempat sebelumnya, ke tempat saya gitu. Baru sadar gitu. Oke, jadi ini kan intinya berarti Bang Buntu ini tinggal di tempat jalan yang ujung jalannya itu pemakaman ya, Iya. dan sering banyak orang nyasar di situ kan. Iya. Sampailah akhirnya kejadian si Abang Gojek yang ini. Iya. Nah, selama Bang Buntu tinggal di tempat itu, emang banyak apa baru yang ini aja yang paling mistik lah ibarat kejadiannya? Banyak. Cuma saya nggak semua posting semua video di konten saya, nggak. Karena kan ada beberapa hal yang nggak bisa saya sebutkan lah gitu. Jadi gitu. Ya di samping satu sisi saya harus izin juga kan, tapi ada yang nggak mengizinkan. Jadi banyak sih sebetulnya, tapi nggak semua saya post gitu, saya upload di TikTok saya. Gitu. Dan berarti kan ini ada sosok yang iseng nih ya, yang iseng betul. yang ngerjain, bukan ngerjain lah, itu dalam multi ngerjain lah, gojek-gojek atau orang-orang minta untuk dia minta anterin sama dia ke tempat pemakaman itu. Nah ini sosoknya Bang Buntu tahu nggak sih siapa dan atau mungkin ada sejarah atau cerita tentang sosok ini gitu? Jadi sebetulnya gini, di wilayah ini sosok yang jahil itu banyak. Memang sosok yang satu ini yang lebih istilahnya lebih berani lah gitu, atau lebih mungkin kalau orang bilang itu ilmunya lebih tinggi lah istilahnya. Jadi mengganggunya lebih aktif gitu kan. Nah sebetulnya yang diganggu itu nggak cuma Gojek atau ojol-ojol seperti itu, siapapun yang lewat situ gitu dalam keadaan yang mungkin nggak fit atau nggak fokus gitu. Cuma karena di zaman sekarang itu lebih banyak ojol yang seliweran, jadi mungkin ya banyak di konten saya ya kebanyakan ojol sih gitu. Jadi di situ tuh ada tempat yang namanya Kebon Jati. Nah, Kebon Jati ini ada sebuah sumur tua tuh. Dulunya bukan kebun jati tapi perkebunan karet gitu. Nah, sumur ini menjadi penghidupan semua petani itu yang di situ dipakai gitu. Tapi makin kesini si kebun karet ini udah nggak beroperasi, sama pemilik diganti jadi pohonan jati seperti itu. Nah si sumur ini karena nggak ada yang tinggal lagi, nggak kepake lah. Dan akhirnya dulu itu pernah ada kejadian ya, orang bilang lumayan tragis gitu ya. Jadi ada sosok wanita yang diperkosa sama perampok atau begal 7 orang tuh, dan jasadnya itu dimasukkan ke sumur itu. Nah jadi setiap malam itu, bukan setiap malam, malam-malam tertentu bagi yang pernah ketemu atau merasakan, sering kalau kehadirannya itu menimbulkan wangi seperti wangi melati atau wangi pandan. Nah, tapi sebetulnya yang mengganggu itu bukan sosok itu, wanita itu. Nah, jadi karena sumur ini sering dipakai buat membuang ilmu-ilmu yang nggak kepake. Misalkan ada orang pintar nggak kepake, buang pelet apa ke situ. Jadi makin banyak yang tinggal di situ gitu. Udah lebih 20 lebih yang tinggal di sumur itu. Nah, ada satu sosok yang tinggi besar hitam, botak, berbulu, berlendir tuh.
Terus kadang kalau misalkan orang lewat nyium bau curut gitu atau bau amis itu, nah itu yang sering ganggu sebetulnya, bukan si wanita itu. Cuma karena orang taunya legenda cerita itu tuh si wanita itu, jadi beranggapan yang mengganggu itu si wanita itu. Wanita yang dimasukin ke sumur itu. Iya, padahal bukan. Tapi ada sosok lain yang tinggi besar hitam itu yang mengganggu. Dia yang lebih jahil. Dia kadang suka duduk di jok belakang. Kalau pakai mobil duduk di sebelah, kalau duduk nih. Kadang duduk di kap. Kalau yang jualan tuh duduk di gerobak kayak gitu. Kalau enggak muncul di spion kayak gitu. Itu sosoknya dia emang seperti itu atau sering berubah-berubah gitu wujudnya gitu? Sebetulnya yang sering diceritakan sama yang pernah punya pengalaman, sosoknya gitu hitam gitu. Hitam. Yang kelihatan cuma mata merahnya aja gitu. Ya, tapi kalau misalkan dari kejauhan sosoknya kelihatan besar gitu, seperti gitu. Terus di sebelum belok ke Jalan Buntu ada juga pohon tuh yang usianya masih sekitaran 15 tahun tuh, dulu yang menanam itu tukang gali kubur di Jalan Buntu tuh. Ditanam, sekarang udah lumayan besar tuh. Dan di situ juga ada, itu juga sama jahilnya itu. Itu paling seneng jahilin orang tuh sama. Kadang istilahnya kalau zaman sekarang tuh setan keder atau apa gitu yang membutakan, yang bikin gitu. Nah itu kadang yang sering lewat situ udah tahu pun kadang nggak sadar dia belok ke sana. Pemakaman itu gitu. Yang sering saya tanya, saya juga nggak tahu kenapa saya belok ke sini katanya gitu. Dan satu tuh yang memang yang sering biasanya numpang kalau nggak di ojol itu, yaitu sosok wanita yang namanya dibilangnya sosok Maimunah ya. Maimunah. Jadi dia itu menurut cerita meninggalnya itu tidak sempurna. Nah, jadi dulu mungkin dimakamkan di satu tempat, tapi karena sudah lama makamnya udah nggak kelihatan, ditanamlah satu pohon. Jadi sekarang tuh orang bilangnya tinggal di pohon ini, padahal bukan. Ini karena pohon ini ada di atas makamnya gitu, tapi makamnya udah nggak ada. Nah, sosok Maimunah ini sebetulnya bukan mengganggu, tapi dia itu berusaha ingin meminta ke setiap yang dia temuin itu untuk minta disempurnakan. Itu meninggal nggak sempurna itu kayak gimana tuh maksudnya? Boleh dijelasin lagi nggak? Saya sih mohon maaf, saya nggak bisa jelas lebih detail karena takut ada beberapa pihak yang ya, jadi kurang lebih seperti itu gitu. Iya. Dan kalau untuk sosok tadi yang di awal kan kita tentang sempat ngobrolin yang ojol itu tuh yang tadi itu yang ditemuin sama ojol itu si Maimunah. Iya itu. Maimunah. Iya. Nah itu kan dia sempat ngobrol tuh. Dia yang jelasin nggak dengan detail sosok yang dia lihat dengan matanya dia itu? Nah, bapak itu bilang kalau sosoknya seperti manusia biasa, pakaian katanya seperti pulang kantor gitu, pakai baju coklat katanya gitu, cantik katanya gitu, rambut panjang gitu. Cuma memang dari suaranya nggak terlalu kencang gitu, jadi seperti suaranya seperti yang kecil, mendesah gitu. Cuma kan kalau bapak tersebut mungkin nggak begitu ngeh gitu ya, gitu kan suaranya gitu, karena mungkin pakai helm juga kan gitu. Iya. Berarti tapi kalau ini kan yang masuk konten ya si bapak-bapak itu ya. Kalau untuk yang nggak masuk konten, yang Maimunah itu emang lumayan sering juga nggak? Banyak. Berarti numpang biasanya ya, numpang sama orang buat nganterin ke pemakaman itu. Pernah satu waktu ada wanita datang tengah malam, kebetulan saya sapa, dia berhenti sih, saya bilang, Mbak mau kemana? Oh saya mau ziarah katanya, tapi ziarahnya dia di atas jam yang nggak lazim lah istilahnya, setelah jam 12 ke bawah gitu. Oh iya udah silahkan, udah tahu nggak? Udah tahu katanya gitu. Tapi udah pernah belum pernah, tapi dia istilahnya feelingnya udah tahu kemana gitu. Oh iya udah silahkan gitu. Begitu dia sekitar 3 jam tuh selesai, dia pulang hampir subuh kan. Saya penasaran, saya tungguin. Pada dia ziarah pun saya datengin, tapi nggak sepengetahuan dia, diam-diam gitu, cuma pengen dari jauh gitu ya? Iya, cuma pengen lihat, saya ambil video gitu. Ternyata dia memang lagi fokus lah istilahnya. Terus setelah itu kembali saya tungguin si mbaknya, saya tanya, Mbak udah selesai, udah dapat apa? Oh saya dapat batu katanya gitu, dua batu katanya gitu. Ya udah dia pulang.
setelah itu besok paginya ada lagi di makam. Saya dengar dari warga itu ada wanita di makam lagi kayak bingung katanya gitu. Saya datengin, Mbak, kenapa? Saya yang semalam itu Mas katanya gitu. Oh, ada apa, kenapa balik lagi? Saya diikutin katanya, keluarga saya diganggu, makanya saya datang lagi untuk mengembalikan lah istilahnya. Batu yang dia batu sama yang ngikutnya gitu. Cuma dia bingung, nggak tahu gimana caranya. Akhirnya saya suruh tunggu, saya panggil orang yang lebih tahu, lebih bisa gitu. Dan akhirnya istilahnya si orang ini ngobrol gimana caranya, ya mau nggak mau harus mengembalikan batu yang diambilnya, caranya gitu. Dan sebetulnya si sosok Maimunah itu karena merasa dia itu diajak, jadi disangka punya harapan mau disempurnakan atau diurus lah gitu, ditolong lah kayak gitu. Berarti yang ngikutin sampai rumah itu si Maimunah itu. Iya. Nah, ini di luar dua cerita yang tadi tuh, yang Gojek sama yang perempuan tadi. Iya. Pernah nggak sih ada kejadian lain gitu? Iya. Ibaratnya yang nggak sempet kena masuk konten atau cuma dengar-dengar aja dari warga sekitar yang kejadian yang cukup serem juga gitu. Di pemakaman itu ada nggak sih? Banyak. Salah satu aja gitu. Jadi waktu itu ada yang kontak saya untuk ambil video atau syuting lah di Jalan Buntu. Cuma memang orangnya sedikit lebih bersemangat mungkin. Jadi jadi saya bilang saya mau, tapi karena ini tempat harus ada adab, saya bilang gitu. Bedalah sama goa atau rumah kosong. Ini kan pemakaman. Karena di sini juga ada makam beberapa orang yang saleh lah, yang terpandang gitu. Apalagi di sini peninggalan zaman Prabu Siliwangi gitu, jadi nggak bisa seperti di tempat lain, saya bilang gitu. Jadi harus lebih beretika, saya bilang gitu kan. Kalau untuk sekedar menjelaskan atau interaksi boleh, cuma kalau untuk menantang, saya bilang sebaiknya jangan gitu. Tapi ininya seperti beda gitu, yang dia oke, tapi setelah itu dia seperti mana ini gitu. Akhirnya nggak tahu dari mana ada yang lempar batu, sobek di sininya. Itu kejadiannya malam? Malam, jam 1:30 malam. Iya. Sobek di sini. Terus, tapi batunya nggak ada. Batunya nggak ada? Nggak ada. Tapi kedengeran tuh lemparannya, sampai kenanya tuh Iya, kedengeran. dia tiba-tiba seperti ada puk gitu, terus dianya jatuh, begitu itu ininya sobek sini. Tapi nggak ada batunya gitu. Terus akhirnya kita selesai, nggak jadi gitu kan, karena saya pikir kalau seperti ini nggak berjalan baik lah kesananya gitu, jadi kita stop. Iya. Ini berarti konten kreator juga nih? Yang itunya? Yang ajak itu, yang iya, kena betul. Sambitnya itu? Iya. Anda konten kreator harus jaga adab juga kalau di mana-mana. Emang kan harus kayak gitu. Pilih-pilih tempat sih, pilih-pilih tempat gitu. Iya. Jadi nggak bisa menyamakan tempat ini sama dengan yang lain gitu. Nggak. Dan itu sempat masuk konten nggak tuh? Apa nggak dimasukin? Enggak. Berarti itu pengalaman di luar konten aja ya? Iya, karena saya juga konten milih-milih sih sebetulnya. Iya. Yang bisa menghibur juga gitu kan. Jadi saat itu kebetulan dia minta temenin aja kali ke tempat itu ya. Iya. Dan nggak sesuai omongannya, pas lokasi malah begitu, sompral lagi. Iya. Kalau untuk warga sekitar, ada nggak sih yang cukup mistik ketemu sama Maimunah atau kayak gimana gitu? Ada lagi nggak sih? Kalau mereka banyak sebetulnya, tapi nggak menjelaskan sosoknya seperti apa sih. Jadi tetangga saya, tanpa menyebutkan nama nih ya, tetangga saya lagi mandi, dikunciin di rumahnya gitu. Jadi si kamar mandinya dikunci gitu. Terus penjaga saya lagi tidur, tiba-tiba tidurnya ditemenin di sampingnya gitu, di pos gitu. Ojol juga yang warga sekitar ditelepon jam 2:30 pagi tuh, ditelepon. Terus minta diantar. Si ojolnya itu datang, minta diantar, dan dia juga nggak sadar dia tuh minta dijemputnya di makam. Begitu sudah nyampe ke makam, nggak ada tuh yang minta diantarnya. Loh, ini juga sering, gue juga pernah dulu ada narasumber soalnya. Dia sama kayak itu kejadiannya ojol, cuman dia nggak ke kuburan sih. Cuman pas lagi
nyampe di lokasi kayak itu di apartemen lah. Pas dia balik lagi, dia diberhentiin sama warga sekitar. Iya. Mas, tadi Mas lewat bawa penumpang atau apa ya? Iya. Pas dia bilang penumpang, lah saya ngeliat tuh kayak sosok kuntilanak yang duduk di belakang Mas. Iya. Jadi yang ngeliat tuh warga yang dilewatin tuh, pas dia balik lagi diberhentiin tuh. Iya. Jadi yang dilihat dia itu kuntilanak. Iya. Jadi dia cerita dia jemputnya itu di basement salah satu pusat perbelanjaan lah di Jakarta. Nganternya ke apartemen yang ada di Jakarta Pusat juga. Nah itu dia. Selama perjalanan sih kata dia biasa-biasa aja. Bahkan sempet dia itu ke Indomaret si sosok ini. Cuman ya itu dia nggak tahu juga makanya bingung juga. Tambahan lagi pas dia pulang sampai rumah ternyata duitnya dikasih kertas. Oh gitu. Dia pakai cash. Oh gitu. Ya. Mungkin kalau kalian ada ojol-ojol yang nonton, boleh komen di bawah lah ya pengalaman-pengalaman kalian. Iya. Nah ini ada satu fakta menarik juga nih tentang TikToknya Bang Buntu nih. Jadi itu tentang Gojek yang hilang. Iya. Itu gimana tuh Bang Buntu ceritanya? Iya jadi awalnya memang sama tuh. Jadi tengah malam dia lewat setelah saya ingatkan dia karena ngebut gitu ya mungkin nggak dengar atau apa pengaruh knalpot juga lewat aja tuh tapi lama gitu udah sampai setengah jam ditunggu nggak kembali ke nggak rumah gitu lewat situ nggak kembali tuh terus hampir 1 jam ditunggu nggak kembali setelah berlama-lama saya penasaran tuh jadi ya udah saya datengin aja ternyata dicari pun nggak langsung ketemu dicari di kuburan iya sekeliling makam itu kita cari gitu kan akhirnya saya minta tolong warga gitu kan manggil gitu kan. Karena biar siapa tahu mata saya bermasalah gitu ya dibantu sama warga nggak ketemu tuh tapi setelah setengah jam ketemu juga akhirnya ketemunya di tempat yang memang kita lewatin juga sebetulnya cuma karena ketutup semak-semak dan dia nggak bersuara juga dia lagi kayak duduk setengah tidur lah gitu terus kita tanya ternyata memang suaranya kecil kayak yang dicekik gitu jadi kayak ada apa nih istilahnya orang pintar di situ ngelihat memang dia lagi dipeluk gitu sih. Oh iya, dipeluk sama sosoknya tuh nggak yang sosok yang mana nih? Sosoknya kalau di sana ada sosok ular juga ya 2 jadi sosok ular 2 bermahkota tapi dia bukan sosok kalau bisa dibilang sosok putih bukan, tapi dia yang negatif hitam gitu. Iya. Jadi gue makin penasaran nih sama tempatnya nih. Gimana nih kalau kita kesana aja nih, Bang Buntu, buat ngeliat lokasi langsung tempat kejadian perkaranya nih. Iya, jadi lebih enak menjelaskan langsung dan merasakan langsung. Iya, lu mau nemenin gue ya ke sana ya? Siap. Karena deket rumah lu juga ya sekarang. Siap. Yaudah, kalian jangan stop dulu nonton videonya karena kita bakal berangkat ke lokasi kejadiannya di kuburan deket rumahnya si Bang Buntu ini. Iya. Yaudah, langsung kita berangkat aja ya. Oke. Sip.
Halo, sekarang kita udah sampai nih di tempat biasanya Bang Buntu ini bikin konten. Bang Buntu, sekarang kita pasnya lagi ada di mana nih posisinya nih? Iya, tepatnya kita lagi di Jalan Parakan Jalan atau Parakan. biasa dikenal dengan Jalan Buntu. Oh. Jadi ini akses menuju ke pemakaman atau TPU ya. Kira-kira berapa meter dari sini? Hanya 50 meter aja. 50 meter? Iya. Nah, biasanya ini si Bang Buntu nih biasanya bikin konten dari arah sini ya? Betul. Kadang-kadang banyak yang lewat nih di jalan-jalan sini nih, yang orang-orang biasanya bakal nemuin Jalan Buntu. Iya, betul. Nah, nanti kita di pemakaman bakal nyamperin tempat yang Gojek sempet hilang tuh. Nah, iya. Jemput sama kita mau ke pohonnya Maimunah ya? Iya. Maimunah. Betul. Kita bakal nyamperin ke pohon di mana sosok Maimunah itu kemungkinan ya diduga bersemayam di situ lah Iya, ya. tinggal. Dan nanti kalau sempat kita bakal mampir ke Kebon Jati. Sumur tua yang cukup angker ya. Iya. Karena urban legendnya banyak sosok di situ yang Gondoruo itu. Ya mungkin Iya, Gondoruo betul. yang hitam Iya, itu ya. betul. Iya. Dan pernah ada sejarah kalau di tempat itu pernah ada perempuan yang meninggal dimasukin ke dalam Iya, sumur jasadnya. itu, jasadnya. Ya udah, kita langsung gas aja ke pemakamannya kali Bang Buntu ya. Siap. Ayo kita berangkat. Sip. Yuk. Oke, sekarang kita lagi perjalanan ke pemakaman nih. Cuman tadi Bang Buntu sempat ngomong sedikit nih. Ngasih tahu kalau di pohon ini ada sosok yang Iya, sosok wanita. wanita ya. Ya ibaratnya apa ya, putih, rambut panjang gitu. Cantik sih. Miss. Ini salah satu ya, betul. Jadi ini ada lampu, udah berapa kali ganti juga pasti mati. Lampu ini ya. Iya, karena dia nggak suka gitu. Dan ini salah satu yang biasa mengganggu yang lewat juga kadang. Tapi ini bukan Maimunah, bukan, beda sosok. beda. Ini pohon apa namanya ya pohon? Saya kurang tahu juga, bukan anak kehutanan. Iya. Cuman umurnya kira-kira berapa nih? Udah Umurnya? lama juga ini. Udah lama juga ya? Iya, udah lama. Oke, sekarang kita udah ada di lokasi pemakamannya yang jaraknya kira-kira 50 meter dari tempat Bang Buntu ini biasa bikin konten ya. Iya, betul. Ini nama pemakamannya apa? Gue lupa namanya tadi. Ini makam Parakan. Makam Parakan. Parakan karena di Jalan Parakan ya. Betul. Nah, biasanya Gojek-Gojek itu nyampe mentok di sini. Iya betul. Tapi kadang ada juga yang sampai ke ujung sana. Kalau misalkan dia nggak sadar tuh saking gelapnya kalau malam ya. Kalau siang biasanya dari situ juga udah kelihatan sebetulnya. Iya, ini sebenarnya Jalan Buntu juga ke sono. Iya, Atau betul. jalan-jalan kecil gitu masuk ke perumahan Nggak ada. Jadi dulunya ini ada gerbang nih di sini. Ini gerbang komplek. Ini Iya. gerbang pintu keluar nih. Tapi oh iya, ini ada gerbang. sekitar 10 tahun yang lalu ditutup karena mungkin dengan alasan keamanan atau Iya. ya karena mungkin terlalu banyak kejadian ditutup. Jadi banyak tuh kadang map masih mengarah ke sini padahal udah. Iya. Berarti ini harusnya bisa turun ke depan sana ya? Iya, jalan akses. Jalan perumahan atau Iya, jalan perumahan. ya? Iya. Iya. Tapi banyak orang mentok nyampe di sini. Iya, betul. Dan disinilah tempat Maimunah itu bersemayam lah. Iya, Sosoknya. kurang Ini lebih kira-kira hadir belum? ada. Agak merinding soalnya nih. Pasti. Di dekat kita ada nih. Banyak, kita lagi banyak diperhatikan. Banyak diperhatiin. Iya. Ini gue sampai kaki-kaki merinding nih. Beneran deh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut aja kita masuk ke pemakaman ya. Kita mau nyamperin lokasi di mana tempat si Bang Gojek yang hilang itu yang sempat agak lama baliknya Iya, ya. iya, betul. Itu ditemukan sama Bang Buntu dan beberapa warga ya karena sempat Iya. minta bantuan warga ya. Iya, betul. Oke, langsung aja kita berangkat ke sana ya. Yuk. Iya, kita ke sini ya. Nah, di sini nih. Di sini. Iya. Wah. Oke, ini adalah tempat lokasi di mana Abang Gojek itu yang sempat nggak balik ke depan beberapa lama ditemukan dan kondisinya tuh kan kayak Duduk ya. Duduk ya? Duduk setengah tidur gitu. ini padahal cuma 10 meter loh dari depan loh. Iya. Ini pasti pas lagi nyari kan pasti kita Iya lewatin betul. ya. Iya. Tapi karena kita malam dan nggak begitu ngeh gitu ya. Iya. Jadi ya kita lewat aja gitu. Nggak ada suara Posisinya apa. di sini. Kalau kalian masuk ke TPU ini,
ini paling cuman 5 atau 10 meter dari Iya, depan dari iya, kita betul. syuting pertama. Iya. Tempat si abang Gojeknya ini ditemukan, dan ini gue juga agak bingung ya kenapa bisa sampai nggak kelihatan di sini. Dan nyarinya pun pakai senter kan pasti kan? Iya betul. Kondisinya itu nanti cek aja di TikToknya si Bang Buntu kondisi abang Gojeknya ya. Iya. Karena itu emang gue juga ngeri sih, kayak orang udah Iya. takutan banget lah, berat gitu lah. Ngomongnya juga kayak orang kecekek kan gitu kan. Iya. Gue udah merinding beneran nih sampai dengkul-dengkul gue nih. Kita lanjut ke lokasinya Maimunah ya. Iya, boleh. Oke, kita lanjut Kita lagi. ke bawah lagi ya. Oh, ke bawah lagi Iya, posisinya ya? karena kalau keliling ke sana terlalu jauh. Oke, siap. Oke, sekarang kita lagi mau menuju ke pohon di mana diduga Maimunah itu bersemayam. Di mana tadi seperti diceritain pas di podcast sama Bang Buntu, kalau makamnya si Maimunah ini di atasnya ditumbuhi pohon itu ya. Iya, betul. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. 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 Ya. Gimana Bang Nani? Ada satu pesan. Iya. Nanti kalau sudah selesai, Iya. kita sama-sama berdoa dulu ya. Oke, siap. Ya. Jadi cuma minta didoakan aja ya. Oke. Oke, tadi kita sempat berhenti sebentar karena Bang Buntu sempat ada komunikasi sedikit sama penunggu yang ada di sini. Jadi dia sempat kirim pesan ya Bang Buntu ya. Iya. Kalau kita nanti setelah explore harus kita berdoa dulu. Kita kirim doa untuk orang-orang yang udah pernah meninggal ya. Mungkin yang dikuburkan di sini atau gimana tuh Bang Iya, Buntu? kurang lebih seperti Kurang itu. lebih seperti itulah pokoknya. Ya, nanti kita habis explore, kita harus berdoa di depan deh. Ya. Jadi ini nih. Ini pohon yang dimaksud. Ini. Iya. Yang dua ini, dua cabang. Iya. Waduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemungkinan makamnya si Maimunah itu di bawah pohon ini. Iya, dulu. Dulunya ya. Iya, dulunya. Oke, sekarang kita udah ada di tempat di mana pohon yang di bawahnya. Zaman dulu itu tempat pemakamannya si Maimunah itu ya. Iya. Dan ya inilah pohonnya yang ada di belakang kita ini. Ini vibes-nya emang serem banget sih. Coba buat penonton mungkin bisa nggak yang ngerasain? Kadang-kadang ada nggak sih penonton yang bisa ngerasain gitu? Biasanya bisa ya. bisa dilihat dari kalau misalkan memang dia punya bakat ya, punya sixth sense. Buat kalian yang punya kelebihan coba deh bisa ngeliat apa sesuatu yang ada di pohon ini. Iya, dan jangan lupa isi di komentar ya. Iya betul isi di komentar. Biasanya sih kalau mohon maaf, biasanya kalau yang sering melihat dia biasa duduk di tengah. Duduk di tengah-tengah Iya. sela-sela pohon ini. Iya. Ini kira-kira lagi ada nggak? Ada. Lagi ngeliatin Iya, kita. tapi jauh, nggak di sini. Nggak di sini. Agak mundur dia, mungkin sedikit terganggu ya. Iya. Karena kita banyak orang. Mungkin kalau sendiri, ya gue nggak berani dilewat sini. Oke deh. Oke, ya buat kalian yang penasaran, inilah pohon yang tadi sempat diceritain sama Bang Buntu di podcast ya. Iya, betul. Ada yang mau disampaikan lagi nih sebelum kita mau ke itu dulu ya? Iya. Mau ke Atau terakhir. mau ke makam keramat sekalian? Ada makam keramat sih. Ada di bawah. Itu makamnya siapa tuh? Makamnya itu orang saleh Yang penyebar iya, betul. yang 3 serangkai itu. Iya, betul. Boleh kita mampir dulu sebentar ya, kita Boleh. kirim doa mungkin di sana Betul, ya. betul. Oke, kita lanjut lagi ke makam keramat yuk. Siap. Assalamualaikum Assalamualaikum
Ya, ini adalah makam yang biasa diziarahi banyak orang nih. Yang datang ke sini tuh di sini tempat berkumpul, tempat bertawasyuk gitu. Di mana? Oke, ini kita sekarang ada di mana ya Bang Buntu nih? Ya, jadi ini tuh tempat atau makam yang biasa diziarahi banyak orang kesini gitu. Tempat berkumpul, tempat bertawasyuk gitu, mengirimkan doa di sini berkumpulnya. Dan ini adalah tempat di mana tadi Bang Buntu sempat ceritain ya pas di podcast tentang 3 serangkai penyebar agama di kampung Cinangka ini. Betul. Dan yang 2 itu dimakamkan di sini, yang satunya lagi itu di mana tuh? Kembali ke ke Banten ya. Ke Banten. Oke, jadi karena asal dari Banten dan nyebar Iya, agama betul, di sini. Kesultanan Banten. Di kampung Cinangka ini. Nah, kita kirim doa Al-Fatihah kan. Iya, kita kirim doa dulu. Dan sebetulnya dulu pernah ada kejadian juga kalau misalkan kita datang dengan niat yang baik, maka akan dihadirkan dengan sosok yang baik. Iya. Tapi kalau misalkan kita punya niat yang tidak baik, maka akan hadir yang lainnya. Seperti yang ada di pohon ini. Jadi ada sosok hitam besar, matanya merah gitu. Biasanya kalau kita punya niat nggak baik, dia yang muncul, yang mengganggu. Sekarang kita ada di Sumur Tua nih Bang Buntu. Iya. Ini ada cerita nggak nih tentang Sumur Tua ini? Di Sumur Tua ini sebetulnya yang datang ke sini tuh ada dua maksud gitu. Biasanya ada yang datang untuk ke sini, tapi ada juga datang yang ke sini. Biasanya yang datang ke sini meminta hal-hal yang kurang baik lah, yang negatif lah. Gitu. Kadang minta apa, terus ada yang suka mandi juga di sini gitu. Airnya masih ada? Ada. Gitu. Terus memang di sini juga disinggahi, permisi ya, disinggahi 2 ekor ular besar bermahkota gitu. Iya, oke. Nggak mau disebut, yang pasti besar bermahkota gitu. Sosok yang menunggu di sini. Iya. Sumur Tua. Ini umurnya sama makam ini apa enggak? Semuanya sama makam keramat ini ya? Sama. Terus sebelumnya di sini juga ada mata air nih di sini. Yang tadi di podcast. Iya, betul, mata air di sini nembusnya ke Batu Lojok. Jadi ke bawah ke dalam tanah, Batu Lojok. Batu Lojok itu di mana tuh? Ada. Jadi sekitar 1 kilo dari sini menyusuri Sungai Pasanggerahan. Tapi sekarang udah nggak bisa nyusur karena udah ada perumahan. Iya. Nah, dulu tuh di sini ada sumber mata air, terus ada orang soleh, ada seorang nenek diutus, diamanatkan untuk menguji masyarakatnya dulu di sini untuk meminta segelas air putih. Namun tidak ada yang memberi. Seketika airnya mati sampai sekarang. Iya. Gitu. Karena dari perilaku warganya sendiri ya. Mungkin kan, zaman dulu ya, maksudnya warga zaman dulu ya. Diuji dengan nenek-nenek itu. Ternyata nggak ada yang mau ngasih. Dan balasannya ya mata air ini ya mati. Berhenti ya. Mati. Nah, tapi kalau untuk di mata air ini ada sosok penunggunya juga nggak sih? Iya, beliau orang soleh ya, betul. Iya. Dan sekarang kita udah jam 1 nih Bang Buntu ya. Iya. Dan semoga aja kita tetap dikasih penjaga sini nggak marah lah untuk kita eksplor lebih dalam lagi. Karena kita niatnya baik. Tadi sebelum kita mau keluar dari pemakaman, Mas Buntu ini sempat melihat ada sosok pocong di bangunan gudang ini ya Mas ya? Iya, gudang. Gue tau nggak tuh sosok pocongnya emang penghuni sini atau gimana? Iya, biasa tinggal di sini. Tinggal di sini? Iya. Di gudang ini? Itu di pojok. Ini kan ada kaca jendela nih ya? Iya, betul. Dari kaca dia ngeliat ke kita? Enggak di kaca, di pintu. Posisinya di pintu? Iya. Di depan pintu? Iya. Dan kita juga lagi diawasin sama
mbak-mbak itu di atas tuh. Tapi bukan Maimunah nih. Bukan Maimunah. ini yang biasa dibilang miskun ya. Iya. Di pohon ini nih. Iya. Tadi masnya juga pas tadi lagi ngambil kan dia lagi ada di atas mobil. Di atas mobil. Dan seperti tadi kita kan sempat pas jalan tadi kita sempat ditegur ya. Iya. Karena Bukan kita ditegur, disapa ya. Disapa dan dikirim pesan lah. Iya. Untuk sebelum kita keluar dari pemakaman ini kita berdoa dulu lah. Tuh. Udah sebelum kita keluar kita udah mau meninggalkan pemakaman dan mau menuju ke Kebon Jati ya. Iya betul. Tempat sumur yang angker itu ada dan kita mau ngirim doa dulu deh. Al-Fatihah aja dulu ya. Iya buat betul. orang-orang yang udah sini. Iya. Al-Fatihah. Lanjut kita ke Kebon Jati, tempat sumur tua. Oke, ini kita lagi ada di pohon keder ya, Bang Iya, Buntu ya. Jadi ini adalah pohon apa nih? Boleh ceritain sedikit Bang Buntu? Kurang lebih ini pohon beringin ya. Pohon beringin Ya, usianya sekitar 15 tahun lebih lah. Hmm. 15 tahun lebih. Jadi ini biasanya menjadi salah satu faktor yang salah jalan itu. Iya. Biasanya orang yang kurang fit, nggak fokus tuh biasanya diganggu sama yang tinggal di sini. Di sini. Ya, sosoknya tinggi, besar, berbulu, hitam. Iya. Jadi ini jalan biasa orang dari jalan besar ya ke sini ya? Iya betul. Ini kan jalan alternatif. Iya. Kalau di jalan utama macet, biasanya orang pilih jalan pintas ke sini. Yang ada jalannya ke sebelah sana? Iya betul. Yang sebelah sini tadi kita yang ke kuburan. Iya, yang Buntu, jalan Buntu iya, itu iya. ke kuburan. Jadi kalau yang sudah tahu ya nggak ada masalah. Tapi biasanya orang yang ngikutin orang di depan biasanya suka salah tuh biasanya. Oh. Karena nggak hafal jalan kan. Iya. Sementara kan ini di depan itu di jalan utama itu jalurnya jalur luar kota kan. Iya. Antara Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor gitu kan. Iya. Udah kita lanjut ke pos terakhir. Kita ke sumur tua yang ada di Hutan Jati ya? Iya, Hutan Jati apa? Kebon Jati. Kebon Jati. Oke, kita sekarang udah sampai di spot terakhir nih. Di tempat sumur Tua. Kebon Jati ya? Iya. Sumur tua Kebon Jati, di mana tadi pas lagi Bang Buntu podcast, dia ngobrol kalau mungkin warga-warga sekitar ya, ini urban legend warga sekitar, ada perempuan yang pernah meninggal Iya, secara tragis. secara tragis dan dimasukkan jasadnya ke dalam sumur Iya. itu. Tapi zaman dulu itu. Zaman dulu banget lah. Iya. Bukan zaman sekarang. Iya. Ada cerita lain nggak tentang sumur ini, Bang Buntu? Iya, seperti yang saya bilang ini dulunya kan sumur untuk pertanian ya. Dulu di hutan karet ya ini kan. Iya. Dulu hutan karet Iya, jadi iya. hutan jati. Iya, sekarang udah jadi hutan jati karena kepemilikannya udah beda gitu kan. Iya. Nah, dulu ya karena ini sempet jadi mata airnya si petani-petani di sini. Jadi setelah itu nggak dipakai. Terus kemudian pernah dulu sempet sama almarhum Pak RT di sini gitu, pernah mau diisi berangkal atau batu-batuan supaya nggak membahayakan kan, takut ada anak kecil jatuh atau gimana gitu. Tapi sempat interaksi dulu, beliau tidak setuju gitu, yang tinggal di sini nggak setuju gitu. Karena emang bahaya juga ya. Iya. Sumurnya cukup rendah nih, gampang orang masuk ke dalam Iya situ. betul. Tapi dengan istilahnya komunikasi yang baik melalui paranormal, akhirnya diizinkan dan sudah ditutup sekarang. Oh, gitu iya, dengan iya. batu-batuan. Berarti udah nggak ada airnya sekarang? Nggak ada, jadi cuma ada jeda sedikit dengan atas sumurnya itu gitu. Iya. Ya tapi masih nggak ditutup sih. Oke. Ya, gitu. Oke, jadi ini adalah spot terakhir sebagai penutup lah dari video kita Iya, kali ini. betul. Bang Buntu, makasih banget udah share ceritanya Sama-sama. dan ngajak kita ke lokasinya langsung nih. Sama-sama. Tempat yang diceritain tadi sama Bang Buntu di podcast. Jadi buat kalian abis dari sini mampir juga ke TikTok atau ke YouTube-nya Bang Buntu karena juga ada YouTube-nya ya. Siap. Namanya apa tuh Bang Buntu? Sama @terdalam_. @terdalam_. Iya. Untuk YouTube-nya juga sama ya? Sama semuanya. Pokoknya di sini mampir-mampir aja karena Bang Buntu ini di TikToknya ini ramai banget nih tentang Jalan Buntu di tempat tinggalnya si Bang Buntu ini. Iya. Makanya sampai namanya aja Bang Buntu disebutnya.
Yaudah Bang Buntu sekali lagi thank you banget udah Sama-sama. bantu kita bikin konten di sini. Iya. Semoga sukses terus buat Amin, kontennya. amin, amin, amin. Gua Adit dari Lentera Malam, Bang Buntu izin pamit.